Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yo masih semangat ya hari ini? Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia sehingga bisa belajar bersama tema 2 subtema 4. Pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap? Oke, kita belajar tentang pembagian peran dan tugas dan pecahan senilai. Kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak pernah melihat pertunjukan sirkus? Ya. Dalam pertunjukan sirkus, tampak hewan-hewan betul-betul dilatih ya dan dirawat dengan baik. Silakan bisa dibaca nanti di halaman 191 dan 196. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas di loket ya, menjual tiket. Jadi sebelum kita masuk kita membeli tiket dulu. Anak-anak bisa juga melihat di gambar. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Dari peran yang berbeda itu dibutuhkan kerjasama. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Nah, coba sekarang di lingkungan sekolah, anak mengingat-ingat kembali ya, karena sekarang belajarnya dari rumah. Ada yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu. Ada juga yang berperan sebagai petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga agar lingkungan tetap aman. Bisa dibaca nanti di halaman 203 sampai 204. Peran dan tugas yang ada di sekolah, yang ada di madrasah kita. Ada petugas penerima tamu, tugasnya memberi informasi dan pelayanan pada tamu yang datang. Berikutnya ada petugas perpustakaan, ya, memberi pelayanan pada guru dan siswa yang membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Ada juga peran sebagai petugas tata usaha, mengurus administrasi dan surat menyurat. Ada petugas kebersihan, ada juga petugas kantin. Selain itu ada juga guru, ada juga murid ya. Semua punya peran dan tugas masing-masing. Tapi perlu diingat, peran yang berbeda, tugas yang berbeda harus saling bekerja sama. Kita belajar tentang pecahan senilai. Apa ya maksudnya? Yuk kita ulas satu persatu. Dari halaman 193 ada gambar. Yang pertama utuh ya, nilainya adalah 1. Jika ditulis 1/1.
pembilang dan penyebut sama, maka nilai pecahan itu adalah 1. Tuh. Gambar kedua, nilai pecahannya 1/2. 1 bagian yang diarsir dari 2 bagian yang sama. Gambar ketiga, 2/4. 2 yang diarsir dari 4 bagian yang sama. Yang terakhir, 4/8. 4 bagian dari 8 bagian yang sama. Kita lihat di sini 1/2 senilai dengan 2/4. Senilai artinya nilainya sama. Ini dibuktikan dalam gambar yang diarsir letaknya lurus 1/2 dan 2/4. Bagian yang diarsir besarnya sama. 1/2 senilai dengan 4/8. Kalau anak-anak mengamati di sini, bagian yang diarsir luasnya juga sama. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nilainya sama, tetapi ditunjukkan dengan angka yang berbeda. Begitu juga yang ada di halaman 194. 2/3, 4/6, 8/12 adalah pecahan senilai. Dibuktikan melalui gambar luas daerah yang diarsir dari 2/3, 4/6, dan 8/12. Ini luasnya, luas yang diarsir ya, sama. Jadi pecahannya senilai. Menentukan pecahan senilai selain dengan gambar adalah dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangannya selain 1. Contoh A, 1/2. Pembilang 1, penyebut 2. Kita kalikan masing-masing dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Sehingga kita peroleh 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. B, 1/2. Kita kalikan pembilang dan penyebut masing-masing dengan angka 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Kita peroleh pecahan 4/8. 1/2 senilai dengan 4/8. C, 2/3. Kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Sehingga diperoleh pecahan 4/6. 2/3 sama dengan 4/6. Yang D, 2/3 kita kalikan masing-masing dengan angka 4. 2 kali 4, 3 kali 4. Kita peroleh 8/12. 2/3 senilai dengan 8/12. Dari halaman 205, seorang pengusaha mempercayakan ya kepada 4 petani untuk mengerjakan 16 bagian sawahnya. Petani A menanam tomat pada 7 bagian tanah, petani B menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah, petani C menanam cabai pada 2 bagian tanah, dan petani D menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, tampak di gambar. Tanah A yang ditanami tomat menunjukkan pecahan 7/16. Pada gambar ini adalah bagian yang berwarna biru. Tanah B yang ditanami sayur bayam menunjukkan pecahan 3/16.
Di gambar ditunjukkan dengan bagian yang berwarna merah. Tanah C yang ditanami cabai menunjukkan pecahan 2/16. Pada gambar ditunjukkan dengan bagian yang berwarna ungu. Tanah D yang ditanami bunga menunjukkan pecahan 4/16. Pada gambar ditunjukkan dengan bagian yang berwarna hijau. Bisa difahami ya nak penjelasannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak mempelajari buku tema 2. Semangat ya. Jangan lupa sholat, mengaji, dan patuh pada orang tua. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.